Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Diana, jurusan Hukum Keluarga Islam. Yang saya hormati Bapak Sifaul Amin selaku dosen pengampu hadis ahkam dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan sedikit hadis tentang jenis-jenis pernikahan yang diharamkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang nikah sighar. Nikah sighar yaitu seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengannya, baik itu dengan memberikan mas kawin bagi keduanya maupun salah satu darinya saja, atau tidak memberikan mas kawin sama sekali. Semua itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Dalam pernikahan semacam ini tidak ada kewajiban memberi nafkah, memberi warisan, dan juga mas kawin. Tidak berlaku pula segala macam bentuk hukum yang berlaku pada kehidupan suami istri pada umumnya. Jika seseorang mengetahui akan adanya larangan pernikahan sighar, namun ia tetap melaksanakannya, maka harus diberlakukan baginya had atau hukuman secara penuh. Dan anak yang dilahirkan dari pernikahan semacam ini tidak diserahkan kepadanya. Akan tetapi, jika tidak mengetahuinya, maka tidak ada baginya dan anak yang telah dilahirkan tetap berada di pihaknya. Demikian juga dengan wanita yang dinikahinya. Jika ia mengetahui larangan tersebut, maka ia harus mendapatkan hukuman dalam kurung atau penjara. Dan jika tidak mengetahuinya, maka tidak ada hukuman apapun baginya. Adapun hadis yang menerangkan tentang larangan nikah sighar ini, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sighari wastigharu an yaqula rajuli zawijni ibnataka wa azzawijuka ibnati au zawijni ahtaka wa azzawijuka ahti, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pelaksanakan nikah sighar. Nikah sighar itu adalah seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, nikahkan aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkan kamu dengan putriku. Atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku. Hadis riwayat Muslim. Sighar secara bahasa berarti ar-raf'u, mengangkat. Adapun sighar menurut syarak, seseorang yang menikahkan putrinya dengan orang lain, lalu orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan tuan dari calon istri putrinya itu. Sementara di antara keduanya tidak ada mahar, atau ada mahar tetapi semata-mata untuk tipu daya. Fuqaha sependapat bahwa nikah sighar adalah apabila seorang laki-laki mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan orang lelaki lain yang bersyaratkan bahwa lelaki lain itu juga mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa ada mas kawin pada kedua perkawinan tersebut. Akad nikah semacam ini yaitu fasid atau batal, baik disebutkan maharnya ataupun tidak. Sebab Rasulullah SAW sudah mencegah kita dari sighar ini dan sudah mengingatkan agar kita waspada terhadap hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, dan apa saja yang Rasulullah SAW bawa kepada kalian, maka ambillah, dan apa saja yang beliau cegah kalian darinya, maka jauhilah. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah melarang kawin sighar. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah mencegah kita dari kawin sighar. Nikah sighar itu adalah seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, nikahkan aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkanmu dengan putriku. Atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, maka aku mengawinkan dengan saudara perempuanku. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih ini dengan tegas menunjukkan tahrim atau pengharaman dan rusaknya nikah sighar
dan ia menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah membedakan antara nikah sihar yang maharnya disebutkan dengan yang tidak disebutkan maharnya sedikit pun. Sesungguhnya yang mengakibatkan fasad rusaknya perkawinan sihar ini adanya syarat mubadalah, yaitu tukar menukar. Dan dalam praktik nikah terdapat kerusakan yang besar karena perkawinan semacam ini mengakibatkan pemaksaan terhadap para wanita menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya untuk mengutamakan kepentingan para wali dan mengabaikan kemaslahatan kaum perempuan. Yang demikian itu adalah perbuatan mungkar dan tindak kedoliman terhadap para wanita. Dan hal ini juga mengakibatkan terhalangnya kaum wanita untuk mendapatkan haknya. Hal ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mempraktikkan akad yang mungkar lagi keji ini. Sebagaimana hal ini pula seringkali mengakibatkan perselisihan dan permusuhan setelah perkawinan. Dan ini adalah bagian dari sanksi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan cepat bagi orang-orang yang menyelisihi syariat. Kesimpulan dari pemaparan saya, jadi nikah sihar ini merupakan pernikahan yang tidak sah dan merupakan perbuatan yang keji. Karena dari pihak wanita tidak mendapatkan haknya. Dia menikah dengan orang yang tidak dicintainya hanya karena orang tuanya. Dan kita semua harus waspada dengan hal ini karena sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.